Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali hari ini kita mulai masuk untuk pertemuan pada kuliah mata kuliah pengantar akuntansi dengan berjudul Akun dan Siklus Akuntansi, yang dimana pembelajaran pada hari ini untuk memenuhi tugas ujian video bahan ajar pelatihan kompetensi dosen pemula tahun 2026 angkatan pertama. Jadi siklus akuntansi secara umum. Jadi apa itu akun dan siklus akuntansi? Seperti kita ketahui bahwa siklus akuntansi ini proses sistematis ya, yang kita mulai dari terjadinya adanya transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir periode, baik itu akhir periode bulan ataupun akhir periode tahun. Jadi ada cut off-nya di setiap tahun ataupun setiap bulannya, yang kemudian nanti berulang kembali ke periode berikutnya. Nah, periode berikutnya ini nanti akan masuk dalam proses yang namanya jurnal umum. Setelah itu ada nama lagi yang kedua, yaitu akun atau rekening. Jadi ini adalah sarana akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan sejenis yang mengakibatkan perubahan pada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Oke, tadi sudah kita bahas siklus akuntansi itu dari adanya transaksi terjadinya peristiwa atau jual beli ataupun dalam pembelian kredit, pembelian tunai. Nah, terus tadi kita lanjut ke bentuknya jurnal umum, nanti dari akun-akun kita bentukkan jurnal umum baik debit ataupun kredit. Sekarang tahapan siklus akuntansi ini yang tadi saya jelaskan terkait tahap pencatatan dari bukti transaksinya, nota atau kita bilangnya voucher di sebuah perusahaan, terus kita masukkan menjadi sebuah akun. Misalkan kalau kita bilang tadi saya membeli sebuah komputer sebagai aset di sebuah toko elektronik saya, jadi maka dengan itu nanti asetnya itu masuk di debit dan kasnya nanti akan masuk di kredit karena mengurangi uang kas yang sudah dibeli dalam pembelian sebuah aset komputer tadi. Tahap ketiga yaitu pelaporan. Jadi pelaporan yang sudah kalian sering lihat itu di keuangan perusahaan, ada yang namanya laporan laba rugi terkait kalian itu surplus atau defisit. Surplus itu keuntungan, defisit itu kerugian, terus nanti akan ada perubahan ekuitas, apakah modal yang sudah diinvestasikan bertambah atau mengalami pengurangan di sebuah laporan perubahan ekuitas. Terus ada posisi keuangan, jadi posisi keuangan ini terkait neracanya, baik itu apakah asetnya lebih besar dibandingkan dengan liabilitas atau kewajiban. Jadi ini keterkaitan antar tahapan siklus. Jadi jika kalian keliru melakukan analisis debit atau kredit di jurnal umum, maka proses posting itu ke buku besar akan ikut salah. Jadi jangan sampai kalian melakukan analisis itu keliru ya. Jadi harus benar-benar seperti saya bilang tadi, kalau posisinya aset sama beban itu kalau dia bertambah itu di debit, kalau dia berkurang di kredit. Tapi kalau liabilitas, ekuitas dan pendapatan kalau dia bertambah itu di kredit, kalau dia berkurang itu di debit. Jadi jangan sampai keliru. Terus buku besar yang salah itu akan menghasilkan neraca saldo yang tidak akurat. Jadi dia akan mengakibatkan tidak balance baik dari sisi debit ataupun kreditnya. Dan satu lagi, pada akhirnya nanti informasi akhir di laporan keuangannya itu menjadi menyesatkan. Nah, sehingga pemilik perusahaan ini bisa salah nanti mengambil keputusan bisnis untuk jangka panjangnya atau selanjutnya nanti. Jadi ada sebuah pertanyaan, jika perusahaan dia membeli perlengkapan kantor secara kredit, berarti kalau secara kredit dia utang ya. Terus ada akun apa saja yang terpengaruh? Di posisi mana kita akan mencatat kenaikan debit atau kreditnya? Sudah kita ketahui ya, kita beli perlengkapan kantornya secara kredit utang. Otomatis ketika secara kredit utang, maka akun utangnya itu akan bertambah di kredit karena kita melakukan pembelian itu secara kredit. Terus tadi kita belinya perlengkapan kantor, otomatis akun perlengkapan kantor kita itu bertambah di debit. Nah, karena akun perlengkapan kantor ini masuk dalam
sebuah aktiva atau kita bilangnya aset, maka tadi sudah saya bilang kalau dia bertambah itu di debit, sedangkan utang usaha ini masuk dalam kategori liabilitas atau kewajiban, maka kalau dia bertambah itu ada di sisi kredit. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, tidak terasa kita sudah jauh hari ini berjalan. Kita sudah melihat bagaimana sebuah transaksi yang tadinya hanya berupa selembar kertas, nota, voucher, setelah melewati stasiun pencatatan jurnal, pengelompokan atau buku besar, hingga ke pengiktisaran atau ke laporan keuangan. Jadi akhirnya bermuara menjadi sebuah laporan keuangan yang rapi, yang terstruktur dan siap dibaca oleh dunia nantinya. Nah, jadi siklus ini adalah roda yang terus berputar. Begitu laporan keuangan periode ini selesai dan akun-akun nominal kita tutup, roda itu akan kembali berputar ke titik awal di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Inilah video pembelajaran bahan ajar dari saya untuk peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2026. Apabila ada saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.